Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Info Teknologi. Di video kali ini kita akan lanjutkan untuk setup Codeigniter 3 kita ya teman-teman. Jadi ini sangat panjang banget memang teman-teman. Saya pengennya framework Codeigniter 3 yang kita punya itu sudah tersetting semua ya. Jadi kalian nggak perlu lagi setting-setting dari awal. Jadi tinggal copy paste di file kalian yang sudah kita setting ini, lalu kalian langsung create projectnya. Itu mempersingkat waktu kalian dalam pengerjaan project gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas tentang gimana caranya untuk mengamankan ketika kita masuk login. Itu kita mengarah ke dashboard, dan ketika kita logout, si dashboard tidak bisa diakses lagi gitu ya. Dan begitupun sebaliknya, jadi kalau kita sudah login nggak bisa mengakses login lagi ya kan. Oke, langsung aja kita ke project. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya buka VS Code-nya, dan kalian jangan lupa juga kalian buka VS Code sama project kalian ya, yang di sini Codeigniter settingan kita, dan kalian juga siapkan juga sumnya dan database-nya juga kalian nyalakan, biar nanti kalau ada apa-apa kalian tinggal isi ya, tinggal tambah-tambahin, dan kalian tinggal buka aja projectnya juga ya. Di sini saya sudah membuka di login, bagian login. Karena kita belum membuat out ini sebagai default controller ya, jadi makanya ada out di sini gitu ya. Kita langsung aja ya teman-teman. Jadi di sini kan di tabel user kita sudah mengisikan data di register kemarin itu, yang video ke berapa itu saya kurang tahu, saya nggak ngitung video saya. Jadi kalian cek aja di itu register ya, itu ada, kalian tonton dulu, lalu kita bikin login dan hasilnya seperti ini. Kita pakai password verify atau bcrypt. Di sini enkripsinya pakai SHA-256 teman-teman ya. Jadi kita harus menggunakan password verify untuk mengakses database tabel user ini ya. Oke, nah sekarang kita gimana caranya menghambat seorang user setelah login nggak bisa masuk ke login lagi, setelah logout dia nggak bisa masuk ke dashboard. Nah, yang pertama kalian buka di dashboardnya, kalian beri construct dulu, public function construct seperti ini, parent seperti ini ya, construct. Nah, oke, seperti di out ya, seperti ini. Nah, lalu kita kan kemarin bikin di model out ya, itu ada status di sini online. Nah, kita ubah, atau di sini kita tambahin jadi user online gini ya, atau gini aja boleh, user online. Kenapa kok user? Jadi nanti kita akan bikin adminnya teman-teman, kita bedakan outnya. Nah, kita bikin usernya dulu. Nah, setelah seperti ini kita close saja, lalu kita coba login ya. Kita coba dulu pakai email yang ini. Saya lupa passwordnya, 1 sampai 8 kayaknya. Coba ya. Nah, ini sudah mengarah ke dashboard ya. Nah, sudah mengarah ke dashboard, tapi masih bisa ke login. Nah, ya kan? Tapi sudah user online nih. Nah, sekarang kita ke outnya dulu ya, ke controller out. Di sini kita pasang dulu teman-teman ya. Jadi ada, kita taruh di bawah helper aja. Kita panggil seasonnya dulu ya, season user ya gitu, dan kita panggil season kayak gini, user data. Nah, status seperti ini.
Nah, setelah kalian panggil seperti ini, kalian beri pengulangan ya di kayak gini ya. Nah, ada else seperti ini. Oke. Nah, kalau begitu kita kasih spasi dulu dan kita beri jarak kayak gini. Nah, di sini teman-teman langsung aja season ini ya, sama dengan jika user data online seperti ini, maka dia akan ke dashboard. Langsung ke delete, langsung kalian pasang redirect ya, dashboard seperti ini. Nah, untuk ini else nya nggak usah ya, kalian gini aja, ini kembali ke out gitu aja. Nah, coba kita reload. Nah, dia sudah nggak mau diakses ya ke apa, ke bagian login ya. Misalnya kita ke login dulu, nah nggak bisa ya, sorry, out ya. Nah, dia kembali ke dashboard gitu ya teman-teman. Nah, sekarang langsung kalian ke dashboardnya, tapi sebelum ke dashboard kita butuh logout ya. Jadi kita buat controller baru aja nggak apa-apa. Kita beri nama logout.php seperti ini. Nah, lalu kita copy paste dari dashboard. Nah, seperti ini. Dan geser dulu. Nah, gini ya teman-teman. Jadi di sini kalian kasih nama kelasnya sesuai dengan logoutnya ya. Logout. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian hapus dulu. Nah, setelah itu di control logout ini kalian bisa pasang seperti ini. Jadi kita destroy dulu ya sessionnya. Nah, seperti ini session. Nah, session destroy. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian redirect, kalian arahkan ke out ya, seperti ini. Nah, kalau sudah kita pasang di view-nya ya. Nah, coba kita kasih tombol aja di bagian bawah sini ya, bagian bawah. Nah, kita ke view-nya dulu, ke layout, main. Oke, kita ke bawah, bentar. Jadi kita korbankan satu yang label tadi teman-teman. Nah, ini ya, coba kita pasang aja di sini ya, PHP. Logout. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita ketik logout, kita namai. Nah, kalau sudah di sini saya beri sign in out gitu, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, berarti kita kasih power off aja, power off. Nah, seperti ini ya. Dan coba kita logout ya teman-teman. Nah, bisa ya, sudah logout, jadi sudah nggak ada ya season di sini. Tapi kita bisa masih mengunjungi dashboard. Coba ya, dashboard. Nah, ini harusnya nggak boleh. Ini harusnya nggak boleh. Jadi kita baru memodifikasi di bagian dashboard ya.
controller dashboard kita buka, sama seperti out tadi, cuman bedanya di sini kita kita copy dari sini. Nah, biar cepet ya, kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah kalian copy seperti ini teman-teman ya, di sini kalian kosongi. Jadi jika kosong kayak gini, atau kita beri atau empty, nah session user, nah seperti ini ya, maka dia akan ke out gitu ya. Jadi kalau enggak dia akan tetap ya gitu. Nah, sekarang kita perbaiki juga di outnya, jadi hash password ini biar enggak aktif, jadi kalian masukkan di bagian sini ya. Jadi jika session user online dia akan aktif seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sorry, ke sini maksudnya di halaman outnya, loginnya. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba teman-teman ya. Jadi kita kan sudah ngunjungin dashboard nih ya kan. Nah, sekarang kita reload coba. Nah, dia akan kembali ya. Coba kita kunjungi lagi dengan bypass URL-nya seperti ini, tetap dia di out. Nah, sekarang coba kita jalankan loginnya 1 sampai 8 ya. Nah, bisa ya. Jadi kita sudah bisa nih, coba out. Nah, nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi di sini kan sudah mewakili register, jadi register sama login sudah terwakili teman-teman. Jadi kalian misalnya ngunjungin register di sini nggak bisa, misalnya gini ya, out, lalu kalian kunjungi registernya, nah nggak bisa gitu ya teman-teman. Jadi kalian dilarang untuk mengakses di controller out jika kalian usernya online kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman. Jadi video kali ini singkat banget mungkin ya, nggak terlalu panjang tapi asik teman-teman. Jadi ini untuk keamanan, dimana biasanya teman-teman galau nih masalah pengulangan dan lain sebagainya, dan ini semoga bisa mempermudah kalian ya. Oke, nanti kita lanjutkan ke keamanan yang lainnya. Jangan lupa dukung channel Info Teknologi supaya kalian gak ketinggalan di video selanjutnya. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan kalian klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari kita. Nah, dan mungkin jika kalian kurang mengerti atau punya kritik dan saran, kalian bisa ketik aja di kolom komentar. Dan terima kasih, see you next time. Semoga bermanfaat videonya. Langsung kita ke project.